Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-10 yang akan kita bahas nanti adalah fungsi dan proses kerja jaringan telekomunikasi. Fungsi dan proses kerja nanti akan terbagi menjadi 3. Ada 3-4 macam proses kerja jaringan telekomunikasi, karena jaringan telekomunikasi tidak hanya satu saja. Oke, di era semakin maju perkembangan seperti ini, semuanya pasti memerlukan jaringan telekomunikasi. Tidak dapat dipungkiri ada beberapa macam jaringan yang kita gunakan, entah untuk bisnis, pekerjaan, pendidikan, maupun dunia pemerintahan. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai tentang fungsi dan cara kerja jaringan telekomunikasi. Ada 4 jenis jaringan. Yang pertama adalah wireline, kemudian wireless, kemudian modem, dan satelit. Oke, langsung saja. Yang pertama ada komunikasi wireline. Apa artinya? Proses mengirimkan informasi dengan perantara kabel. Cara kerjanya dengan mengubah data digital menjadi data sinyal listrik, kemudian dipancarkan ke tempat tujuan. Selanjutnya oleh penerima, sinyal listrik diubah kembali menjadi data digital. Komunikasi antara wireline. Apa keunggulannya? Keunggulan dan keuntungan jaringan wireline. Yang pertama ada transisi data 10 sampai dengan 100 Mbps. Nanti akan saya tunjukkan gambar. Kemudian delay atau waktu koneksi antar komputer cepat, tidak lambat ataupun lemot. Kemudian ada transmisi data dapat berjalan lancar dan biaya peralatan yang digunakan cukup terjangkau. Di samping adanya keuntungan, pasti ada kelemahan. Kelemahan dari jaringan wireline antara lain, yang pertama adalah penggunaan terbatas pada suatu tempat yang terjangkau kabel. Kalau tidak bisa dijangkau kabel, maka tempat tersebut tidak akan bisa ditempati jaringan komunikasi wireline. Kemudian waktu instalasi yang membutuhkan waktu lama. Kemudian membutuhkan tempat dan lokasi jaringan yang permanen, tidak bisa memindahnya lagi. Kemudian sulit untuk berpindah tempat, harus merubah instalasi jaringan. Seperti apakah gambarnya? Nah, seperti ini. Ini adalah jaringan wireline. Dari yang pertama ada sebuah switch hub. Switch hub tersebut memancarkan ke komputer. Dari sebuah switch hub kemudian memancarkan ke komputer, lalu ke modem, juga ke database, juga ke server, juga bisa ke printer dan server. Oke, ini adalah jaringan wireline. Kemudian ada jaringan wireless. Jaringan wireless adalah proses mengirimkan informasi dengan tanda peralatan kabel. Cara kerjanya dengan mengubah data digital menjadi data sinyal elektromagnetik dan kemudian dipancarkan ke tempat tujuan. Dan oleh penerima, sinyal elektromagnetik diubah kembali menjadi data digital yang seringkali kita pakai. Apa keunggulan dari jaringan wireless atau nirkabel? Antara lain yang pertama adalah mobilitas, kemudian kecepatan dan fleksibel tempat, mengurangi anggaran biaya dan kemampuan jangkauan. Di dalam keunggulan ada kekurangan. Yang pertama, transmisi data hanya 1-2 MB yang jumlahnya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan jaringan wireline. Wireline tadi membutuhkan kabel. Kemudian transmisi data dari komputer yang berbeda mengganggu data sama lainnya. Kemudian biaya peralatan jaringan wireless cukup mahal, adanya delay atau waktu koneksi yang besar pada jaringan ini. Adanya masalah propagasi radio seperti terhalang saat
sinyal tersebut terhalang tembok maupun pepohonan, maka tidak akan bisa normal. Kemudian kapasitas jaringan memiliki keterbatasan yang disebabkan spektrumnya tidak besar. Kemudian keamanan data atau kerahasiaan dari data kurang terjamin aman. Yang terakhir, sinyalnya dapat mengalami putus-putus karena disebabkan benda yang terhalang dari sinyal tersebut. Contoh, ini adalah jaringan wireless. Jaringan wireless di mana ada sebuah router memancarkan sinyal, kemudian dari router tersebut ditangkap oleh laptop maupun komputer. Kemudian ditangkap juga penggunaan HP, ada laptop, juga ada lagi komputer. Di saat penangkapan sinyal, jika di router tersebut memiliki kendala, ada penutupan dengan tembok, maka akan menjadi kendala bahwasanya sinyal tersebut tidak akan bisa lancar. Oke, dan selanjutnya yaitu modem. Modem di sini menjelaskan tentang komunikasi jaringan yang memanfaatkan modem akan memberikan banyak manfaat kepada pengguna komputer berdasarkan teknologinya. Modem dapat juga dibedakan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah modem dial-up, modem telepon. Modem ini bekerja dengan menggunakan jaringan wireline, ISP, Internet Service Provider. Kemudian yang kedua ada kabel modem. Sama penjelasannya dari atas sampai ke bawah sebenarnya. Kemudian modem ini memiliki cara kerja yang menyerupai NIC yang dipasang pada komputer lain. Jaringan ini tidak dipengaruhi oleh jarak bagaimana yang dialami NIC. Kemudian yang ketiga ada modem DSL, Digital Subscriber Line. ADSL menggunakan jaringan kabel telepon yang sudah ditingkatkan kinerjanya atau memiliki enhancement tertentu. Tetapi sekarang kabel jaringan sudah dirubah, ada perubahan. Bagaimana jaringan modem? Jaringan modem seperti gambar yang ada di sini. Jika dulu kita menggunakan modem biasa, kemudian memancarkan sebuah sinyal, itulah yang akan mengeluarkan jaringan internet. Tetapi ada juga modem biasa yang diisi dengan kartu perdana. Dengan kartu perdana tersebut, maka modem akan bisa terpakai untuk akses internet. Kemudian ada satelit. Komunikasi secara satelit adalah proses mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain tanpa menggunakan konduktor elektronik atau kabel. Hanya saja medium yang digunakan adalah satelit yang mengorbit bumi. Cara kerjanya dengan mengubah data digital menjadi data sinyal elektromagnetik. Kemudian diterima oleh satelit dan dipancarkan kembali ke tempat tujuan selanjutnya oleh penerima. Sinyal elektromagnetik diubah menjadi sinyal digital, hampir sama dengan jaringan wireless tadi. Kemudian satelit menggunakan frekuensi yang berbeda untuk menerima dan mentransmisikan data. Jangkauan frekuensi satelit adalah yang pertama 4-6 GHz, bukan band, disebut dengan C-band. Kemudian 12-14 GHz disebut dengan U-band, 20 GHz, dan kelebihan satelit adalah jangkauan yang sangat luas. Sedangkan kelemahan adalah dalam keamanan, yaitu transmisi data sangat mudah ditangkap karena berjalan melalui udara terbuka. Bagaimana gambaran dari satelit? Seperti inilah. Dari jaringan satelit, yang pertama, seseorang atau perusahaan meluncurkan satelit ke luar angkasa. Kemudian dari luar angkasa, jaringan tersebut ditangkap ke dataran dengan cara pembuatan seperti sinyal modem yang sangat cukup lumayan besar.
Dari penangkapan sinyal tersebut akhirnya terbagi ke tempat ruang-ruangan, akan dipakai dengan jaringan banyaknya komputer, laptop maupun modem, semuanya bisa tersambung dengan satelit tersebut. Oke, terima kasih. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.